Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya. Nah, pada pagi hari ini Cici mau ajak kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan telah baik, Tuhan telah memberikan kita kesehatan, Tuhan sudah memberkati kita dan orang tua kita. Tuhan sudah pelihara kita, semalam kita dapat tidur dengan nyenyak. Yuk, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita menyanyikannya satu kali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat-Mu. Kami boleh tidur dengan nyenyak semalam. Kami boleh sehat. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul sama-sama dengan Papa, Mama, dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, bentar lagi kami akan mulai ibadah ini. Pimpin ya Tuhan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Coba angkat tangannya, Cici mau lihat. Wah, banyak juga nih kalau Cici lihat yang pada angkat tangan. Nah, yang senang jadi anak Tuhan, mari kita memuji Tuhan satu buah lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
kalian udah senang nih jadi anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati menggunakan tangan kita. Tangan kita nggak boleh dipakai untuk antem, tapi tangan kita harus dipakai untuk buat kebaikan. Seperti apa? Ayo contohnya. Bantuin mama beresin mainan yang sudah kalian mainin, acak-acak. Terus hati-hati juga gunakan mulut kalian. Nggak boleh berkata bohong, tapi mulut kalian harus dipakai untuk berkata dengan jujur. Yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan satu buah lagu firman-Mu bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat membuka hati kami, telinga kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah masuk ke rumah mewah? Atau gedung yang mewah? Apakah kalian senang berada di dalam rumah atau gedung yang mewah itu? Apa yang dapat dinikmati di sana? Bila kita masuk ke suatu tempat yang mewah, seringkali kita terheran-heran. Kemudian baru dapat menikmati banyak hal yang indah, yang jarang kita lihat di tempat lain. Nah, pengalaman seperti itu dialami oleh Musa pada saat ia dibawa ke istana Raja Mesir. Adik-adik, sekarang Cici mau cerita tentang Musa. Ada yang tahu nggak Musa itu orang Israel atau orang Mesir ya? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Orang Israel? Hah? Orang Mesir? Jadi, sebenarnya Musa itu adalah orang Israel. Seperti cerita minggu lalu, Musa diangkat oleh putri Firaun, yaitu putri di Mesir. Jadi, karena Musa dibesarkan di Mesir, maka Musa dianggap sebagai orang Mesir. Pada waktu kecil, Musa dirawat oleh orang tua kandungnya selama beberapa tahun. Dan mereka mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Musa diajar oleh ibunya untuk berdoa dan menyembah Tuhan yang hidup, yang mengasihi bangsa Israel. Setelah berumur 5 tahun, Musa diserahkan kembali kepada putri Firaun, tetapi orang tuanya mengingatkan Musa bahwa Musa adalah orang Israel, bukan orang Mesir, dan Musa harus tetap menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar. Setelah Musa tinggal di istana Firaun, ia dididik untuk hidup sebagai orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Pada waktu itu, orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Ketika Musa melihat seorang Israel dianiaya oleh seorang Mesir, maka ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Musa berpikir, kalau saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Ia berusaha mendamaikan mereka. Tapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dari tanah Mesir dengan meninggalkan segala miliknya dan kekuasaannya di sana. Lalu ia terus berjalan dan Tuhan memimpinnya sampai ke negeri Midian. Di negeri Midian, Musa diterima dengan baik di rumah seorang imam di Midian bernama Yitro dan menjadi gembala kambing domba. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Zipora, yaitu anak Yitro, dan memperanakan seorang anak laki-laki.
Selama Musa berada di negeri Midian, orang Israel masih terus menderita di bawah penindasan bangsa Mesir. Meskipun Firaun yang satu sudah meninggal dan diganti oleh Firaun yang lain, tetapi penderitaan bangsa Israel tidak pernah berkurang. Hanya ada satu hal yang baru, yaitu dalam penderitaan yang amat sangat, bangsa Israel mulai berseru kepada Allah. Allah mendengarkan seruan mereka, serta merencanakan sesuatu pelepasan bagi mereka. Nah, adik-adik, Musa memiliki keinginan mau menolong bangsanya yang tertindas di Mesir, tetapi Tuhan menentukan langkah Musa keluar dari Mesir, yaitu ke negeri Midian. Tuhan merencanakan bahwa suatu saat Musa akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena itu, Tuhan membawa Musa tinggal di istana Mesir selama 40 tahun untuk mendapatkan pengalaman. Tuhan juga tahu kalau bangsa Israel akan hidup di Mesir dalam waktu yang lama, karena itu pengalaman Musa hidup secara sederhana di padang gurun Midian menjadi persiapan yang sangat penting. Pimpinan Tuhan terhadap Musa tidak pernah salah, tapi sungguh tepat. Seperti terhadap Musa, Tuhan juga merencanakan masa depan kita loh. Tuhan mengizinkan apa yang terjadi pada kalian hari ini untuk mempersiapkan masa depan kita. Jadi, apapun yang terjadi pada kita saat ini, ingatlah bahwa semua adalah rancangan Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Adik-adik tetap percaya ya sama Tuhan. Sekarang, kita buka ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, adik-adik, dihafal ya ayatnya. Nah, sekarang yuk kita berdoa sama-sama supaya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa taat sama Tuhan. Yuk ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar tentang Musa. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa taat dan selalu percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, senang ya hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Cici harap minggu depan adik-adik ikut ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.